Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan analisa 11 saham menarik untuk hari Senin tanggal 6 Januari 2025. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena semua keputusan investasi di tangan masing-masing. So, saham pertama yang akan kita analisa adalah saham TOWR. TOWR di hari Jumat lalu ya, tanggal 3 Januari 2025 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, naik 12,5% dan close di Rp720 per saham. Dan kita lihat juga ada kenaikan dari sisi volume transaksi ya, alias adanya volume breakout ini menandakan bahwa TOWR ini ada akumulasi kembali. Nah, besok di hari Senin itu adalah tanggal kumdate-nya TOWR ya, tapi yang menyebabkan kenaikan TOWR itu bukan karena karena dividennya itu kecil ya ternyata. Tapi kita lihat memang ada akumulasi yang cukup besar. Tercatat ya, di sini ada big accumulation dan dari kenaikan volume juga memang sudah terlihat guys bahwa ada akumulasi yang cukup menarik, terutama dari LG dan juga OD guys ya, masing-masing akumulasi 9,9 dan 9,7 miliar dan menjadi top buyer di TOWR pada hari Jumat kemarin. So, saya rasa TOWR ini erat kaitannya dengan sentimen right issue guys ya yang akan dijalankan oleh TOWR namun masih ditunda. Jadi apakah ada investor strategis ya yang akan menebus right isunya TOWR atau seperti apa? Nanti kita akan coba ulik guys ya apakah ada berita terkait dengan right isunya TOWR. Karena kalau misalkan kita lihat ya memang kemarin itu juga sempat ada open gap up ya yang berarti ini sejak awal open market sudah ada akumulasi gitu guys. Jadi cukup menarik. Teman-teman mungkin bisa coba entry di sekitar 720-an guys ya sampai di 700-an ya. Kalau misalkan ada koreksi lagi di bawah 700, teman-teman bisa coba ya untuk cicil ya guys ya. Tapi kalau misalkan memang tidak tertarik dengan TOWR ya it's okay, nggak masalah ya karena semua keputusan investasi di tangan masing-masing dan harus tetap do your own research atau lakukan analisa secara mandiri. Oke guys, selain isu dari TOWR guys ya, yang mungkin ya akan menarik, tapi kita akan coba analisa juga saham Gotoh. Nah, sebenarnya Gotoh ini juga cukup menarik ya kenaikannya sekitar 9,86% dan close di Rp78 per saham. Gotoh ini bukan untuk semua investor guys ya, malah mungkin untuk teman-teman yang dividend investing tidak suka ya masuk di saham Gotoh ini. Tapi it's okay, kita membahas saham-saham yang ada kenaikan yang cukup tinggi dan akan kita runtut guys ya. Jadi untuk saham Gotoh ini juga ada volume breakout, meskipun kita lihat dari broker summary-nya cukup netral, tapi ada investor asing yang masuk ya, ada AK, XA, lalu ada LJ, UCP, KZ, dan juga ZP. Sehingga net buy asing di saham Gotoh itu 3,8 miliar. Dan untuk saya sih Gotoh pun memang bukan saham untuk investing ya, melainkan saham untuk swing trade saja. Kalau misalkan ada tanda-tanda reversal ya baru teman-teman bisa coba untuk re-entry. Tapi selama tidak ada tanda reversal ya teman-teman mungkin wait and see lebih baik ya untuk saham Gotoh karena Gotoh sejauh ini juga belum bisa bagi dividen. Selanjutnya adalah saham AAD ya guys ya yang kemarin itu sempat kita bahas ketika AAD-nya naik 7,5% dan ternyata di hari Jumat itu lanjut naik 8,7% close di Rp248 per sahamnya. Ada kenaikan volume juga di transaksi kemarin ya hari Jumat dan kita lihat juga akumulasinya cukup besar terutama dari CC ya 1,8 miliar dan PP 1,1 miliar. So untuk ADI menarik ya karena ada investor asing yang akumulasi dengan net buy 202 jutaan. Selanjutnya kita akan analisa juga saham BRMS ya guys ya. Nah, selain BRMS mungkin Bumi juga bisa teman-teman pantau ya karena biasanya ketika BRMS mengalami kenaikan saham Bumi juga ikut naik. Jadi untuk BRMS di hari Kamis sudah naik 16,18% dan kemarin hari Jumat lanjut naik 7,46%. Dan kita lihat berhasil breakout ya di atas MA50-nya. Jadi untuk BRMS masih bisa lanjut uptrend dan kita lihat di 2 hari terakhir memang ada kenaikan volume transaksi. Disertai dengan adanya akumulasi guys ya, terutama dari top 1 yaitu dari LG 70,7 miliar ya untuk akumulasi di saham BRMS. Tapi kita lihat ya aslinya juga masih cenderung net sell ya untuk BRMS ini. So, yang menaikkan BRMS tentu saja adalah investor domestik. Selanjutnya adalah saham games, saham yang rutin bagi dividen tiap kuartal ini memang sangat erat kaitannya dengan kepentingan pengendali. Jadi games ini kan anak usaha dari PT Sinarmas ya guys ya dan games ini diharuskan membayar dividen ya kepada pengendalinya dan tentunya itu pun akan dirasakan oleh pemegang sahamnya atau para investornya. Jadi untuk teman-teman yang ingin ya melakukan dividen investing yang perlu diperhatikan apakah ada
kepentingan ya, apakah ada kepentingan dari pengendalinya untuk saham tersebut bisa bagi dividen. Ya biasanya sih anak usaha itu lebih rutin bagi dividen ya dibandingkan induk usahanya. Tapi untuk saham games ya saya cukup acungi jempol guys, karena berbeda dengan saham batubara lain ya yang setahun itu paling ya bisa 2 kali bagi dividen atau mungkin 3 kali. Sedangkan games ini bisa sampai 4 kali ya, alias setiap kuartal setelah rilis laporan keuangan games bisa bagi dividen. Dan di hari Jumat kemarin ada kenaikan 3,94%, close di Rp11.200 per saham setelah beberapa waktu yang lalu itu sempat sideways di sekitar 10 ribuan. Tapi kenaikan games ini cukup wajar ya, karena di awal kuartal 2025 ini akan rilis laporan keuangan untuk Q4 2024 lalu gitu ya, yang rilis di awal tahun. Jadi kemungkinan besar setelah nanti games ini rilis laporan keuangan, potensi bagi dividennya juga cukup tinggi ya. So, untuk games kita lihat cukup netral, ada akumulasi dari PD, AK, dan juga BB, dan net buy asing 444 jutaan. Sedangkan investor retail banyak yang menjual saham games, kemungkinan mereka melakukan take profit. Selanjutnya adalah saham Wismilak ya guys ya, atau WIM, di mana saham WIM ini ada kenaikan 3,6%. Close di Rp720 per saham, dan kita lihat juga ada normal akumulasi, terutama dari CP, PD, XA, XL, dan juga SQ. Dan kita lihat juga memang sudah berada di zona oversold, tapi kita belum tahu nih kenaikannya akan setinggi apa. Jadi mungkin teman-teman bisa coba ya untuk entry di level saat ini, karena memang sudah ada tanda-tanda akumulasi dan bullish reversal ya, meskipun memang akumulasi asingnya belum terlalu besar, hanya 126 jutaan saja. Tapi kalau misal teman-teman menghindari ya saham-saham di sektor rokok ya atau sigaret, ya mungkin teman-teman bisa melirik ya saham lain yang lebih stable ya guys ya. Contohnya saham-saham perbankan ya, atau mungkin ke saham konglo sekalian ya yang volatilitasnya cukup tinggi. Selanjutnya adalah saham BNLI ya guys ya, atau Bank Permata Tbk, mulai menunjukkan adanya tanda-tanda penguatan. Di hari Jumat kemarin naik 3%, close di Rp1.000 per saham ya. Nah, BNLI ini sebenarnya kalau kita lihat ya dari net income ya guys ya, dia itu bagus ya, ada kenaikan profit, net income-nya naik ya, profitnya juga bagus. Dan ini, juga barang retailnya sebenarnya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi pengendalinya ini memiliki lebih dari 80%, saham BNLI, yaitu adalah Bangkok Bank. Tapi kita nggak tahu ya apakah Bangkok Bank ini berniat untuk menaikkan, saham BNLI atau tidak ya. Mungkin, mereka juga mengandalkan market maker ya untuk menaikkan BNLI-nya atau Bank Permata Tbk ini. Tapi dari sisi fundamental ya cukup menarik sebenarnya, dan juga BNLI ini rutin bagi dividen. So, mulai ada tanda-tanda penguatan lagi. Kita lihat ada akumulasi guys ya, terutama dari NI, CP, AT, XCG, ROD, dan juga YP yang terbesar ya sebagai top buyer. Kita lihat ada NI dan juga CP. Nah, karena karena barang di masyarakatnya itu tidak terlalu besar guys ya. Jadi BNLI ini sebenarnya kurang liquid kalau dia tidak sedang hype gitu ya. Alias kalau misalkan hari-hari biasa ya transaksinya juga cukup sepi ya, tidak terlalu ramai seperti itu. Jadi perlu diperhatikan juga ketika teman-teman berinvestasi ya di saham-saham yang mungkin ya kurang liquid, teman-teman tidak bisa masuk dengan nominal yang besar sekali ya, mungkin tidak bisa masuk dengan uang miliaran. Tapi kalau misalkan di saham big banks kan bisa ya. Nah, jadi untuk saham BNLI kalau misal kita lihat ya, dividen yield-nya itu kisaran 2%-an. Jadi ya secara fundamental oke dan masih bisa bagi dividen. Ya sejauh itu kalau misal teman-teman memang masih floating loss, masih ada harapan ya untuk bisa, melakukan averaging down di harga bawah. Selanjutnya kita akan bahas saham Arto guys. Untuk Arto ini ada kenaikan 2,8%, close di Rp2.500 per saham. Untuk Arto ada akumulasi yang cukup besar ya, terutama dari BK dan juga CC. BK akumulasi 2,7 miliar dan CC 2,5 miliar. Sehingga investor asingnya net buy 2,7 miliar untuk di saham Arto atau Bank Jago. Nah, secara pendapatan dan juga net income, sebenarnya bank digital ya termasuk Arto ini secara fundamental jauh lebih bagus dibandingkan dengan Goto. Ya teman-teman bisa lihat lah ya dari sisi bisnis juga cukup berbeda, meskipun Goto juga punya GoPay ya guys ya, tapi ya berbeda lah lini bisnisnya. Ya untuk
beberapa bank digital secara pendapatan bagus ya, fundamentalnya juga oke, meskipun memang, tidak bisa bagi dividen. Ya, tapi untuk Arto sendiri kita lihat ya mulai ada tanda-tanda kenaikan lagi karena sempat mendekati area support di 2100 dan waktu itu rejection di 2200-an dan mulai naik lagi. Sehingga teman-teman bisa melakukan trend following di saham Arto untuk level saat ini di Rp2.500 per saham. Tapi kembali lagi disclaimer on. Selanjutnya adalah saham Doid ya guys ya, meskipun harga, acuan batubara masih ini ya, masih terkoreksi cukup dalam di $125 per ton ya. Jadi untuk saham Doid kita lihat, mulai ada rejection di area supportnya di sekitar 520-an ya. Dan untuk saham Doid ini ada kenaikan 2,75% close di Rp560 per saham. Kita lihat cukup netral, tapi ada akumulasi dari PD, DPNI, dan juga KK ya. Meskipun investor asingnya mayoritas masih ada net sell 144 juta. Tapi kita akan pantau Doid di hari Senin depan ya. Siapa tahu ada potensi untuk bisa rebound lagi. Karena Doid ini masih gencar melakukan akuisisi ya terhadap tambang-tambang di Australia, baik itu tambang nikel dan juga tambang batu bara. Selanjutnya adalah saham NCKL ya guys ya. Untuk NCKL juga sudah turun cukup dalam sampai di area low-nya di 730-an. Jadi kalau misalnya kita lihat memang sudah mencapai level bottom-nya ya sebelum di support 1 yaitu di 700-an dan sudah mulai naik lagi tanggal 27 ada kenaikan 2,7% dan hari Jumat kemarin naik 2,6%. So kita lihat juga ada akumulasi guys meskipun tidak terlalu besar ya. Ini adalah normal accumulation terutama dari BK 1,4 miliar. Dan kita lihat ada net buy asing 361 jutaan di NCKL. Nah, meskipun demikian, yang harus teman-teman garis bawahi adalah harga nikel dunia itu masih turun ya, alias masih di harga bawah dan ada berita ya, ada kabar bahwa Indonesia ini akan memangkas produksi nikel dan itu pun yang sebenarnya biasa dilakukan ya oleh para produsen minyak dunia ya dari Timur Tengah. Mereka biasanya ketika harga komoditasnya turun, mereka akan memangkas produksinya agar harganya tidak jatuh ya dan stabil di angka yang mereka inginkan seperti itu. Dan itu pun sebenarnya harus juga dilakukan oleh Indonesia ya guys ya untuk memangkas produksi nikel ketika harga nikelnya sedang turun. Selanjutnya adalah saham LSIP. Nah, di sektor CPO sebenarnya kita pun dapat kabar ya bahwa biodiesel ya guys ya, yang dari CPO itu katanya sih B40 ya kalau nggak salah B40 itu akan ditunda gitu ya. Mungkin kesiapannya kurang ya ataupun mungkin ada aspek lain yang lebih penting untuk diselesaikan ya selain dari B40 tersebut. Jadi untuk saham-saham sektor CPO juga teman-teman harus coba wait and see dulu ya. Tapi di hari Jumat kemarin ada kenaikan tipis di LSIP 2%, close di Rp995 per saham dan sudah turun ya dari area high-nya di 1.290-an. Untuk LSIP ada akumulasi ya meskipun tipis, terutama dari KZ, CP, CC, KK dan juga DR. Jadi untuk LSIP ini ada net sale 178 jutaan ya di hari Jumat kemarin. Oke, jadi saham-saham yang tadi kita bahas adalah saham-saham yang mengalami kenaikan cukup menarik di hari Jumat kemarin, tapi tidak menutup kemungkinan saham tersebut bisa kembali koreksi dan malah bisa turun kembali. Jadi tetap harus diperhatikan dan teman-teman pun harus memahami fundamental dari setiap saham yang teman-teman beli. Misalkan di BRMS. BRMS ini kan untuk trend following, berarti harus ada pembatasan risiko ketika teman-teman melakukan trend following. Kalau misal teman-teman tidak ingin cut loss, berarti teman-teman tidak paham apa itu trend following, yang artinya teman-teman beli di harga yang tinggi. Nah, kalau trend following, beli di harga tinggi itu masih aman karena ada pembatasan risiko. Jadi teman-teman tidak akan rugi dalam ya atau tidak akan boncos lah ya ketika melakukan trend following ya meskipun memang ada kerugian, tapi tidak akan rugi lebih banyak. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar ya. Saya masih membuka sesi untuk teman-teman bisa request sahamnya di kolom komentar karena pertanyaan yang masuk baru beberapa saja ya, belum terlalu banyak juga. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.